Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang paham. Studi kita kali ini membahas tentang kata-kata yang sering dijadikan untuk mengganti kata Allah dalam surah Al-An'am. Ya, sebelum kita membahas topik kita, terlebih dahulu saya ingin menyatukan dulu persepsi kita. Ya, pertama-tama, studi kita ini dilandasi pada pemikiran dasar, ya, yaitu bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah dan Muhammad dilihat diyakini sebagai penerima wahyu. Ya, umat Islam sangat percaya bahwa wahyu Allah itu hanya diterima oleh Muhammad, tidak ada orang lain. Ya, nah, jadi ini pemikiran dasarnya. Nah, yang kedua, karena surah Al-An'am ini merupakan bagian dari Al-Quran, surah yang ke-6, maka kita akan mau melihat bahwa sumber Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan kata lain, sumber Al-Quran itu satu dan sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itulah, ya, Al-Quran itu dilihat sebagai kata-kata Allah. Ya, jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang dilihat sebagai wahyu Allah itu dilihat sebagai kata-kata Allah. Nah, kata-kata Allah ini itu kemudian disampaikan oleh Allah sendiri atau Jibril kepada Muhammad. Nah, jadi demikianlah alurnya, ya. Nah, jadi dari sini tampak jelas, tampak jelas konteks Al-Quran. Ya, jadi di sini kita tidak membahas tentang konteks situasi, konteks sejarah, tidak. Kita hanya melihat konteks turunnya ayat itu sendiri. Ya, jadi semua ayat yang ada dalam Al-Quran konteksnya itu sama, yaitu Allah atau Jibril menyampaikan kata-kata Allah, menyampaikan wahyu Allah kepada Muhammad. Ya, ini konteksnya. Jadi inilah yang tiga hal ini yang harus kita samakan dulu persepsi kita. Dan saya yakin semua orang, terlebih umat Islam, pasti setuju dengan tiga hal ini. Nah, setelah kita melihat tiga poin tadi, ya, maka kita akan melihat persoal kata ganti Allah dalam surah Al-An'am. Jadi kalau kita membuka surah Al-An'am yang terdiri dari 165 ayat, kita akan menemukan kata ganti untuk Allah. Jadi selain kata Allah, itu ada kata kami, dia, dan aku. Ya, jadi selain kata Allah, itu ada kata kami, dia, aku. Jadi kami, dia, aku ini ditafsirkan sebagai Allah. Ya, kata Allah itu terdiri dari 18 ayat. Sedangkan kami itu terdapat dalam 48 ayat. Kata dia itu ada 37 ayat. Sedangkan kata ganti aku hanya ada dalam 2 ayat. Nah, sekarang kami akan menampilkan sebaran dari kata ganti Allah itu dalam surah Al-An'am, ya. Nah, jadi 10 ayat pertama kita tampilkan, ayat 1 di situ digunakan kata Allah. Sedangkan ayat 2 dan 3 menggunakan kata dia, ayat 4 menggunakan kata Tuhan yang sama artinya dengan Allah, ayat 6 sampai 9 menggunakan kata ganti kami. Ya. Nah, dalam ayat 16 itu digunakan kata Allah. 17-18 kata ganti dia, ayat 20 kami, ayat 21 Allah, dan ayat 22 kembali ke kami. Ya. Nah,
Lain lagi, misalnya dalam 126 itu ada kata kami. 127 sampai 128 kata dia. 129 kembali kata ganti kami, dan 130 itu digunakan kata ganti aku. Ya. Nah, yang menarik ini adalah ayat 152 dan 153. Dalam ayat 152 itu digunakan kata kami dan dia. Dan ayat 153 aku dan dia. Jadi bayangkan, dalam satu ayat itu ada dua kata ganti. Ya. Nah, inilah sebaran ya. Meski tidak semuanya, tidak semuanya. Kami hanya menampilkan beberapa ayat saja. Tetapi dari situ kelihatan ya sebarannya, ya, sebaran dari kata ganti Allah itu sendiri. Ya. Dan yang paling menarik itu ada pada ayat 152 dan 153, di mana satu ayat terdapat dua kata ganti. Nah, dari sebaran kata ganti Allah tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak konsisten dan tidak jelas. Ya, bagaimana mungkin Allah yang satu dan sama, dia menggunakan kata ganti yang berbeda-beda. Ya, kali ini, kali besok ini, kali berikut begini. Dan tidak jelas penggunaannya. Nah, lebih parah lagi adalah dari telaah linguistik, kita dapat mengatakan bahwa Allah Islam itu lebih dari satu. Kenapa? Karena aku itu berbeda dengan dia, berbeda dengan kami. Ya, itu. Jadi dalam bahasa ini, dalam ilmu bahasa, kalau menggunakan aku, itu berarti Allah yang berbicara. Ini subjek pertama. Sedangkan dia itu adalah Allah yang lain. Karena dia ini merupakan subjek ketiga. Ya, subjek ketiga. Jadi kalau kita lihat dari konteksnya, Allah atau Jibril berbicara kepada Muhammad, ketika disebut kata dia, maka itu Allah yang lain. Ya, yang bukan Allah yang berbicara. Nah, sedangkan kami itu artinya Allah yang berbicara dan Allah yang lain. Karena dalam ilmu linguistik, dalam kata kami itu ada aku dan dia. Ada Allah yang berbicara dan Allah yang lain. Ya, jadi dari sini ada begitu ketidakjelasan, maka haruslah dikatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Berhadapan dengan kritik atau kesimpulan tadi, kerap ulama Islam melontarkan rasionalisasi dan juga apologetik untuk membenarkan kitab sucinya. Ya, mereka sering mengatakan bahwa ayat di mana kata aku itu berarti Allah yang berbicara, sedangkan ayat di mana ada kata dia itu berarti Jibril yang berbicara. Ya, jadi itu. Karena Al-Quran juga itu diturunkan oleh Jibril. Maka yang menggunakan kata ganti dia, itu berarti saat itu Jibril yang berbicara. Nah, kalau kita menggunakan ilmu linguistik, di mana dalam kata kami itu ada aku dan dia, maka dalam ayat di mana digunakan kata kami, maka di sana berarti yang dimaksud kami ini adalah Allah yang berbicara dan juga Jibril. Dengan kata lain, di sini mau dikatakan bahwa Jibril itu setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal yang lain yang menarik adalah jika ayat yang menggunakan kata dia itu disebut Jibril yang berbicara, maka haruslah dikatakan ayat tersebut merupakan wahyu Jibril, bukan wahyu Allah. Ya, itu logikanya. Jadi itu bukan wahyu Allah. Karena jika itu wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril,
maka seharusnya Jibril berkata, Allah berfirman. Nah, demikianlah firman Allah. Dia segala macam, seperti itu. Tapi ketika dia menggunakan kata dia, maka ayat itu merupakan wahyu Jibril. Demikianlah tinjauan kita, studi kita tentang kata-kata ganti Allah dalam surah Al-An'am. Sekian dan terima kasih.